Kenapa nggak ada kamera? Oh. Ini belum bisa tampil ini. Hah? Kemarin bisa. Coba lagi ya. Kenapa? Setting laptopnya apa ya? Ya Allah. Kok nggak bisa? Harusnya sih bisa. Ya kalian tetap aja lah ya. Nanti saya upload soalnya. Jual beli itu adalah kegiatan saling menukar, ya, menukar. Apa yang ditukar di dalam jual beli? Barang dengan apa? Barang dengan barang. Kalau barang dengan barang namanya barter. Kemudian apa lagi yang ditukar? Bisa ditukar? Apa? Hah? Harta. Harta dengan apa? Harta dengan barang. Yang kamu maksud harta apa? Oh, uang. Iya. Kalau barang bukan harta. Kamu punya emas itu bukan harta? Hah? Punya kendaraan? Iya. Jadi harta yang kamu maksud uang. Cuma uang aja. Nah, jadi yang pertama tukar menukar antara barang dengan barang. Namanya apa? Jual beli. Barter. Kemudian apa lagi? Tukar menukar barang dengan alat transaksi. PO. Apa? Hah? Oh, dengan uang. Barang dengan uang. Apa artinya pertukaran barang dengan uang? Hah? Ya jual beli. Ya, jual beli yang pada umumnya yang dimaksud adalah jual beli yang dilakukan dalam rangka menukar barang dengan sejumlah uang. Ya. Jual beli. Jual beli itu ada dua kata ya. Ada kata jual dan ada kata beli. Kalau jual bahasa Arabnya apa? Al-bai'. Kalau beli, hah? Asyiro. Asari apa asyiro? Al-siro ya. Jadi al-bai' itu bentuk isim apa? Isim apa fi'il? Al-bai'. Hah? Ada alnya. Ada alnya berarti ciri-ciri isim. Iya. Jadi maksudnya adalah penerimaan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Ya. Kemudian sebenarnya ya jual beli itu menjadi satu kesatuan ya.
Kalau dalam apa namanya, dalam fikih mungkin ya, saya bisa nyebutnya dia menjadi satu kesatuan. Kalau ada orang yang menjual, pasti ada orang yang membeli, gitu ya. Kalau ada yang orang jual tapi nggak ada yang beli, berarti nggak laku. Jual beli itu sinonim apa antonim? Antonim. Kenapa? Ada penjual, ada pembeli. Ada hitam, ada putih. Ada cantik, ada jelek. Ada yang jelek ya? Nggak ada kayaknya. Jelek itu apa? Berarti tidak cantik. Kalau terang sama gelap, ada nggak? Ada nggak gelap itu? Ada. Kalau terang itu ada juga? Ya? Iya. Jadi gelap itu ada apa enggak? Ada. Ada. Jual beli itu berarti pertukaran harta dengan harta, gitu ya. Pertukaran harta dengan harta. Perlu ada tujuan menukar harta dengan harta? Perlu ya. Berarti jual beli itu menukar harta dengan harta yang lainnya untuk tujuan tertentu. Biasanya kalau harta dengan harta pengennya sebanding apa enggak? Pengennya sebanding ya. Mendingan beli iPhone 15 juta atau beli Samsung 5 juta? Samsung 5 juta. Ya. Atau pertukaran sesuatu yang disukai ya. Yang disukai dengan yang sebanding atas dasar tujuan manfaat. Kemudian diiringi dengan apa? Diiringi dengan akad, berarti ijab dan qabul. Ijab itu apa sih? Terima. Qabul? Terima apa nyerahkan kalau ijab itu? Serah. Ya. Kalau qabul? Menerima. Ya. Menurut Said Sabiq, jual beli itu adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Ya. Kalau nggak rela berarti bukan menukar harta, bukan jual beli. Iya nggak? Ada nggak orang butuh uang jual rumah, itu jual belinya rela apa enggak? Hah? Apa? Soalnya orangnya butuh, berarti rela ya menjual. Atau kata Said Sabiq, mendapatkan hak milik ya dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jadi jual beli itu juga bisa yang dimaksud selain pertukaran harta adalah memindahkan kepemilikan. Nah, dua-duanya harus terjadi ya sebagai syarat sah terjadinya jual beli. Ya. Syarat sah terjadinya jual beli berarti ada pertukaran harta ya dan ada perpindahan hak milik. Ya. Kalau terjadi perpindahan hak milik berarti terjadi apa? Perpindahan resiko. Paham ya? Kita beli motor, janjian misalnya di lapangan apa nih Delta Sari, lapangan apa namanya? Lapangan bola, ya? Lapangan bola Sidoarjo, lapangan bola Sidoarjo. Kita janjian di situ ya. Nah, kemudian kita sebagai pembeli kan berarti kita membawa uang ya, membawa uang, kemudian si penjual membawa motornya dalam perjalanan ya, baik dia motor bekas atau motor baru misalnya, atau motor bekas lah misalnya gitu ya, karena janjiannya di satu tempat. Dalam perjalanan kita sudah janji mau beli ya, kita sudah siapkan uangnya, kita sudah deal harganya, tinggal janjian serah terimanya.
dalam perjalanan motor ini kecelakaan, kemudian hancur, misalnya, gitu ya, hancur. Maka jual beli ini sesungguhnya belum terjadi, karena belum terjadi perpindahan hak milik, ya. Jadi orang yang menjual harus mendapatkan hak miliknya uang, ya, atas barang yang ditukar dengan uang. Kemudian si pembeli harus memperoleh atau mengkabulkan, ya, menerima barang yang telah dijual oleh penjual. Baru terjadi yang namanya jual beli. Ya. Itu kenapa, ya, pengertian dropshipper itu harus diklirkan, ya. Mana serah terima antara pemilik barang dengan dropshippernya. Jika belum terjadi perpindahan hak milik antara pemilik barang dengan dropshipper, maka sesungguhnya barang yang dijual oleh dropshipper itu sesungguhnya adalah transaksi ribawi. Karena kepemilikan barangnya masih berada di pemilik barang, bukan di dropshippernya. Begitu? Misalnya ada kasus begini, kamu bukan dropshipper, tapi kamu sudah dapat katalog, misalnya gamis laki-laki atau perempuan, gitu ya, dapat katalognya sudah dari pusat grosir Surabaya, misalnya gitu. Lalu kamu berhak misalnya boleh memposting katalog tersebut, karena katalognya bentuknya digital, lalu kamu posting misalnya entah di Shopee atau di Instagram, gitu ya. Sementara kamu memposting, kamu juga sedang melakukan order kepada pihak supplier barangnya di PGS. Lalu sementara melakukan order, kamu sudah order sebetulnya, gitu ya, gamis berwarna merah. Dan pada saat itu juga, ya, kamu membayar pembelian kamu itu, ya, kepada pihak grosir. Lalu ternyata tidak selang berapa lama ada pembeli yang ingin beli gamis berwarna merah, misalnya, ya. Lalu apakah kalian dibenarkan untuk menjual barang tersebut? Dibenarkan? Uang sudah kalian bayar. Apakah kalian dibenarkan untuk menjual barang tersebut? Belum. Karena barangnya belum diterima. Kalau kalian menjual barang tersebut, kemudian menerima dari pembeli yang melalui Instagram, maka sesungguhnya transaksi itu adalah transaksi riba. Kenapa? Karena kamu pulaan di PGS seharga 100, kemudian kamu jual di Instagram 120, 20 ribunya adalah 20 ribu riba. Karena menukar uang yang kecil dengan uang yang besar. Sementara belum terjadi qabul atau serah terima gamis berwarna merah tersebut. Gitu ya. Bentuk serah terima bisa macam-macam, ya. Bisa macam-macam. Bisa kalian mengutus orang untuk mengambil di PGS, misalnya, gitu ya. Kemudian terjadi serah terima karena orang yang diutus ini adalah wakil kalian untuk menerima barang. Maka sudah terjadi serah terima. Kalau ada yang beli gamis warna merah, kalian sudah berhak untuk menjualnya. Maka itu halal. Paham sini? Kalau yang ngirim adalah pihak penjual, sementara di jalan sudah ada yang membeli gamis merah tadi itu, sementara masih perjalanan barangnya, maka itu juga termasuk riba karena barangnya belum kalian terima. Begitu. Kalau kalian nggak punya wakil untuk disuruh ngambil, gitu, ada nggak kira-kira cara serah terima yang sederhana?
selain menunggu barang itu sampai ke rumah? Ada nggak? Ada apa enggak? Hah? Gimana caranya serah terima? Nikah aja bisa online kan? Iya kan? Masa serah terima nggak bisa online? Ayo gimana? Serah terima? Clue-nya serah terima online. Gimana caranya? Kenapa? Depan rumah siapa? Depan rumah yang beli barang. Ya, itu namanya nunggu datang. Kasusnya ada pembeli di antara jeda menghantarkan barang dari penjual ke pembeli. Nah, supaya bisa langsung jualan, gimana caranya? Menghilangkan jeda waktu ini. Kenapa? Ya, Pak. Ini nggak bisa nyala. Jadi, sudah. Sudah. Kita punya supplier ya. Ya, ini kita ya. Ya, ini ada pembeli. Barang kan di sini. Barang di sini. Sementara pembeli tidak mau beli. Sementara ini belum serah terima. Gimana caranya melakukan serah terima supaya pembeli ini boleh membeli dan kita sah menjual barang. Sementara belum terjadi serah terima. Terjadi serah terima. Tetap nggak boleh menjual meskipun barangnya sudah tunggu barangnya diterima. Pesan barang itu hanya boleh barangnya tidak ada. Tidak ada tidak dimaksud tidak ada wujudnya. Tidak ada wujud. Dan ini ada wujudnya sudah barang. Maka nggak boleh pesan. Kecuali telah terjadi salah satu supaya masih setelah terima. Lalu bagaimana kita mengakali ini supaya bisa terjadi satu? Kenapa? Saya tetap video kalau biasanya setelah terima. Setelah terima ya. Iya. Barang ini kan biasanya kan di packing ya. Packing. Caranya setelah di packing, barang ini dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Di tempat inilah barang ini sudah menjadi baru boleh kita, meskipun barangnya masih di tempat. Terus kalau supplier ternyata kebakaran, siapa yang tanggung jawab barang? Supplier atau tidak? Supplier, kan sudah serah terima.
nggak punya kewajiban untuk mengganti barang kita, kecuali masih berada di ini boleh dipindahkan ya, misalnya dari sini pindahkan barangnya di sini sudah boleh. Tapi kalau setelah diserahkan kan pindah ke tempat yang lain, misalnya dari gudang ke halaman depan toko supplier, itu boleh jual beli. Tapi kalau terjadi cross meja ini, maka supplier nggak punya kewajiban untuk mengganti barang. Dan yang menjadi tanggung jawab barang ini adalah dari tanggung jawab. Terus lagi barang dikirim ke kita gitu ya, mobil, gitu ya, kemudian ini kecelakaan, ini juga tetap tanggung jawab kan tahu ya, karena barang sudah ini packingnya di tempat satu dipindahkan ke tempat yang kedua. Tempat yang kedua ini masih di area supplier, masih di area supplier, belum di area kita. Ya, karena sudah berpindah dari sini. Kan ini berarti akadnya adalah barang ini barang titipan kita pada supplier. Kalau di sini itu masih barang yang belum bisa dimakan oleh supplier. Jadi status barangnya menjadi barang titipan. Jadi kamu nggak sekedar bertanya, terus itu barang. Kamu transaksinya seperti apa? Step by step transaksi. Karena tanpa mengetahui step by step transaksi, kita nggak akan tahu ini sebenarnya barangnya siapa. Oh ya, sama begitu ya. Sudah diserah dimakan, dibawa pakai mobil, kecelakaan, hancur barang. Jadi kita yang akan jawab. Tapi yang tanggung jawab mobilnya siapa yang masuk mobil? Karena mobil kita bayar biasa, bukan bayar mobil kita. Itu namanya serah terima itu menjadikan status hukumnya itu, hukum kepemilikan barangnya menjadi berpindah. Makanya status hukum kamu itu ketika sudah diserah terimakan oleh ayah kalian akan berpindah dari orang tua menjadi ke suami. Maka semua hukumnya akan berpindah. Makanya bisa jadi halal. Bisa dipahami kalau ada pertanyaan? Nyetop gimana? Supplier? Saya punya skill baju. Saya bilang dia jualin dulu nanti kalau udah habis, biru bayar saya. Berarti Anda menunjuk wakil untuk menjual. Ya, dia wakil Anda kan berarti kan dia punya hak untuk menjual. Ya. Yang penting jangan suruh bayar dulu. Laku satu bayar dulu baru tak kirim. Kalau itu namanya uang ditukar dengan uang. Paham ya? Karena kan belum terjadi serah terima barang dan uang sebetulnya kan di antara kalian. Kalau begitu kan status jual belinya dia bukan wakil tapi dia adalah pembeli. Sementara dia beli belum terjadi serah terima, tidak boleh menjual ke situ. Maksudnya?
Kalau dia menjual tanpa harus memberikan uang terlebih dahulu, itu boleh dia menjual ke orang lain. Tapi kalau dia menjualnya harus menyerahkan uang terlebih dahulu, baru Anda serahkan barangnya, berarti dia tidak boleh menjual. Ya, karena beda statusnya antara wakil dengan pembeli. Kalau wakil punya hak menjual tanpa perlu harus bayar dulu. Karena kalau dia si tim harus bayar ke hijau, itu namanya jual beli, bukan wakil. Paham ya? Kalau wakil boleh dia menerima uang, boleh dia menerima barang lebih dahulu, karena dia sebagai wakil Anda. Ya. Kalau dia bukan wakil Anda, maka dia punya kewajiban menyerahkan uang lebih dahulu, baru mendapatkan barang. Paham di sini? Ada pertanyaan lagi? Kenapa? Kenapa? Hah? Oh, insya Allah sudah. Insya Allah sudah habis ya. Oh, belum ya. Apabila akad pertukaran atau ikatan dan persetujuan dalam jual beli telah berlangsung ya, apabila jadi akad pertukaran itu telah berlangsung, kemudian syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, mubah. Ada dalil Al-Quran surah An-Nisa. An-Nisa 29. Ya ayyuhallazi ya ayyuhallazi. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum. Artinya juga untuk memastikan antara orang tua dengan sang laki-laki juga harus saling ridho. Kemudian dari Al-Qur'annya dari surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, ya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti antonimnya, lawan katanya jual beli adalah riba. Itu tadi ya. Kalau nggak terjadi jual beli, berarti kemungkinan terjadi riba. Kemudian ada dalil hadis dari Rasulullah SAW pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling mulia? Lalu Rasulullah SAW menjawab, apa?
Jual beli dan bercocok tanam. Pekerjaan yang paling mulia atau paling baik itu adalah pekerjaan seseorang yang dengan tangannya atau dan setiap jual beli yang mabrur. Mabrur itu berarti artinya baik, ya, terpenuhi rukun dan syaratnya. Ya kan? Haji yang mabrur kan terpenuhi rukun dan syaratnya ya. Sedikit saja nggak terpenuhi, nggak jadi haji yang mabrur. Jadi haji yang mabur. Apa ini maksud dengan pekerjaan seseorang dengan tangannya? Apa? Kerjakan langsung dengan tangannya sendiri. Kalau jadi staf keuangan di perusahaan gitu atau jadi staf administrasi di mana di kantor-kantor gitu, itu pekerjaan terbaik atau bukan? Kan pakai otak. Apa ya, tahan juga tuh ya, ngetik ya. Itu termasuk apa enggak? Iya. Ya apa enggak? Halo. Hah? Insya Allah. Hukum jual beli itu bisa menjadi atau berubah menjadi wajib, ya. Misalnya ketika terjadi monopoli atau penimbunan stok barang, ya, maka pemerintah boleh turun tangan, ya, mewajibkan kepada para pedagang untuk menjual barang. Misalnya Pak Ketua Kelas menimbun kupang di Sidoarjo sehingga kupang langka di Sidoarjo. Pemerintah Sidoarjo tahu siapa yang menimbun barang, maka pemerintah Sidoarjo punya hak ya untuk memerintahkan si penimbun barang agar menjual kupang supaya tidak langka. Lalu kapan hukum jual beli itu bisa menjadi haram? Meskipun jual belinya sah. Jual belinya sah, tapi hukumnya menjadi haram. Kapan? Ketika tujuan, kalau tujuan dan barangnya salah, berarti tidak sah. Iya, saya nikahi misalnya siapa? Silvi binti Joko gitu ya. Tapi yang dinikahi ternyata anaknya namanya misalnya Devi. Salah kan? Tidak sah berarti kan? Iya. Nah ini jual belinya sah gitu, tapi haram. Kapan terjadinya? Kapan terjadinya, Mas? Jual belinya sah, tapi jadi haram transaksinya. Ketika apa? Ini syarat laki-laki ya. Apa? Kenapa? Nggak ada ijab kabul. Nggak ada ijab kabul yang nggak sah. Nggak sah. Kalau nggak ada ijab kabul nggak sah barangnya. Hah? Kalau ya kalau rusak ya nggak sah loh barangnya. Jual belinya nggak sah kalau barangnya rusak. Ketika mengandung mudorot, ya jual beli mudorot saja udah haram. Ya? Ditawar ya boleh loh ditawar. Namanya nawar ya. Kalau orang nawar berarti belum terjadi jual beli kan. Kalau ini jual belinya sah, tapi menjadi haram.
karena kondisi tertentu. Ketika jual belinya terjadi pada saat kumandang azan Jumat. Jual belinya sah, tapi pas lagi azan Jumat, transaksinya menjadi halal. Ada pertanyaan di sini? Lalu rukunnya apa? Jual beli rukun. Rukun jual beli. Rukunnya jual beli. Satu, ada penjual dan pembeli atau adanya orang-orang yang berakad. Ya. Kemudian yang kedua, rukunnya apa? Ada ijab qabul. Kemudian yang ketiga, ada barangnya. Yang keempat, apa? Nilai tukar. Kemudian berikutnya, terakhir, serah terima. Kalau ijab qabul itu serah terima apa bukan? Ijab qabul. Ijab qabul itu serah terima bukan? Tapi kenapa kok beda antara rukunnya serah terima dengan rukunnya ijab qabul? Berarti sama. Jadi ada 4 atau 5 rukunnya jual beli? Hah? 4. Sama antara ijab qabul dengan serah terima. Apa bedanya ijab qabul dengan serah terima? Ada bedanya nggak? Ayo, ada bedanya nggak? Nah, berarti kalau ijab qabul itu perbuatan hati dan mulut saja ya. Ya, hati itu berarti kan rela ya, saling rela ya. Kemudian kalau serah terima, ya menyerahkan atau terjadinya pertukaran ya, sebagaimana rukunnya tadi kan ada barang dan ada uang, ada nilai tukar penggantinya. Berarti kan menyerahkan nilai tukar pengganti barang dengan satu barang. Berarti perbuatan kenapa? Perbuatan apa? Tangan. Ya. Ada pertanyaan di sini? Dalam jual beli perlu nggak serah terima? Saya terima jilbabnya, saya terima uangnya gitu. Perlu. Kamu sering begitu? Enggak. Ini namanya ilmu yang nggak diamalkan. Di beberapa daerah ya, ada yang menggunakan benar-benar menggunakan ijab qabul itu. Saya beli ya, saya jual ya. Tapi meskipun nggak menyebutkan nama barangnya, tapi mereka saling berijab qabul gitu ya. Itu di beberapa tempat ada gitu ya. Tapi lumrahnya di kita ya, dengan merelakan menyerahkan ini dan menerima barang itu bisa dianggap sebagai pengganti ijab qabul meskipun tanpa ada lisan yang menyebutkan. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini?
Ada pertanyaan? Nggak ada. Cukup apa dilanjutkan? Ya. Gimana gimana? Kita mobil niat mau jual mobil di tempat pelelangan. Oh. Ya, itu mungkin lebih kepada etika ya. Tapi kok dilelang apa ya bisa begitu? Kayaknya nggak bisa kalau lelang. Kalau cuma sekedar posting, ya. Nah, tapi begini, saya nanti tolong dikoreksi ya. Kalau kita menjual mobil lebih daripada nisabnya zakat, harga mobil misalnya 100 juta, kan udah lebih kan zakat. Setahun nggak laku, itu harus bayar zakat. Setahun nih, kita posting di OLX Auto misalnya gitu ya, jual mobil Avanza 100 juta. Setahun nggak laku-laku nih, sudah lewat nih tanggal setahun, itu kita wajib bayar zakat 2,5%. Tapi kalau mobil itu kita pakai, nggak kita jual, itu nggak perlu bayar zakat. Paham ya? Ini ya. Sama termasuk rumah. Begitu apalagi rumah kan. Rumah misalnya kan nggak mungkin kurang daripada nisabnya zakat kan. Kalau selama setahun nggak laku-laku, maka kita wajib membayar zakat. Nah itu yang saya pahami. Kalau yang sudah tadi, saya pikir itu hanya masalah etika aja, etika penjual aja ya. Bukan, nggak ada pelarangan dalam dalam Islam. Gitu. Begitu, Bang? Iya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Terakhir ya, syarat jual beli. Syarat jual beli ada 4. Ada namanya syarat iniqad, yaitu jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi batal. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka menjadi batal. Kemudian ada syarat sah, ya. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jual belinya menjadi tidak sah. Kemudian ada juga syarat yang berikutnya adalah jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akadnya ini menjadi namanya mauquf, ya. Apa artinya mauquf? Ya tertahan berarti ya. Kemudian ada juga namanya syarat luzum, yaitu jika salah satunya tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar, yaitu memilih meneruskan atau tidak meneruskan transaksi, ya, atau membatalkan. Ya. Itu jika syarat-syaratnya itu dalam akad jual beli ini harus disempurnakan, ya, menjadi 4 macam syarat tadi itu, ya, jangan sampai tidak terpenuhi.
tambah panjang ya. Sementara itu dulu ya. Ada pertanyaan di sini? Saya pikir sementara itu dulu. Ini ya panjang sih penjelasannya. Syarat inqad itu artinya melekat kepada apa namanya orang yang berakad ya. Jadi ada penjual, ada pembeli, kemudian syarat mereka juga harus berakal dan tamyiz gitu ya. Kemudian syarat sah tadi ya, artinya bebas dari cacat atau aib ya. Kemudian syarat nafaz tadi ya, syarat nafaz yaitu benar-benar ada kepemilikan dan ada objek transaksinya gitu ya. Nggak bisa kalau nggak ada objek transaksinya atau belum menjadi sah pemilik si penjual gitu ya barangnya. Kemudian syarat luzum tadi terkait dengan khiyar ya. Khiyar banyak bentuknya. Ada khiyar syarat, ada aib, kemudian khiyar dan lain-lainnya itu ya. Kemudian ya yang penting sih syarat khiyar sebenarnya. Kadang-kadang cuman begini, seperti orang mau beli handphone ya, itu kan dikasih syarat khiyar kan, dibuka dulu. Kalau deal dibuka dulu kan. Kalau ternyata handphonenya tidak berfungsi, maka penjual mengganti kan sebetulnya kan. Artinya pembeli berhak mendapatkan barang yang terjamin terjamin kualitasnya ya, bukan hanya kualitas tapi terjamin ya quantity dan quality-nya lah ya. Nggak cuma quality tapi kuantitinya juga terjamin. Ya beli satu ya harus satu handphonenya gitu ya. Taunya dibuka jadi dua gitu. Misalnya kan. Bisa aja kan. Kalau alam siapa yang tahu ya. Semuanya semata-mata karena takdir dari Allah. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.